Setan masuk ke apa dalam lagi? tubuh babi. Ya masuk ke dalam Babi masuk ke dalam tubuh Marjun. Setannya kemana? setannya udah pergi lah. Pelan-pelan kakek. Tadi katanya setannya masuk ke babi. Ya itu kan babi orang itu dulu. Babi saya nggak ada setan bang. Babinya ada setannya. Masuk ke dalam perutnya Marjun, setannya kemana? Ya enak lah. Kalau setannya mana bisa dilawan manusia. Jadi kamu Setannya, makan setan. Setan itu pasti takut itu sama manusia. Jadi sampean makan setan. Ya makan apa saja pun boleh. Kenapa banyak? Mantap. Kalian itu yang takut kan? Karena takut sama setan. Itulah kalian itu yang bodoh semua. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kamu napa makan setan? Sekali. Anak doraka. Yesus itu manusia bang, tapi karena kami memang diajarin menyembahnya, karena setan yang ada dalam tubuh kami itu ngajak kami nyembah Yesus yang ada dalam manusia, udah selesai perkara gitu loh, jujur. Ternyata bahwasanya di sana pada takut sama setan begitu. Iyalah. Orang Sebenarnya setan bisa bawa Yesus kan. Makanya kami hindari setan itu, karena setan itu menakutkan. Kamu malah makan. Ya kan, yang dimakan apa? Setan atau apa? Setan yang kamu makan. Orang yang makan duren bau duren. Dalilnya Orang mana? yang makan setan bau Ya dalilnya mana aku makan setan? Nah, tadi Coba itu dulu. katanya. Padahal udah ngaku, ngapain dalil? Setan Ya, masuk siapa ke yang makan babi, setan? babinya kamu makan, berarti setannya masuk ke dalam tubuhmu. Lah, Itu. babi yang masuk setan mana? Aku tanya. Lah, itu tadi setannya masuk ke dalam babi. Yang babi mereka Babi mereka. masuk setan. Lah, Itu kan babi mereka yang 200 ekor. iya, 2000 ekor. Itu yang 2000 2000 itu beranak cucu. Naik pesawat ke Indonesia. Kau makanlah itu babi, ada setan di dalamnya. Itu kan- Gitu loh. Itu kan yang kerasukan setan itu udah pada mati semua. Tapi Mana babi sekarang ada sebagian urus paspor pindah ke Indonesia kamu makan. udah mati semua itu loh. Mana ada. Haji jasa kalau khair. Emang kamu lihat Tapi kasihan juga. babinya transmigrasi ke tempatmu, itulah kamu makan. Iya, udah dibawa Portugis kemari. Banyak cerita. Karena teman saya juga di sini lumayan lah yang makan daging juga di sini. Ya, curhat dia. Ini kayaknya Pak Ketua nggak makan Banyumas. duren, Ini dalam tubuhmu mengandung duren. Kalau kamu makan ikan, dalam tubuhmu mengandung ikan. Kalau kamu makan babi, dalam tubuh mengandung apa? Kasihan juga. Dilarang pakai toa malah ribut pakai toa. Kalau kamu makan duren, dalam tubuhmu ada duren. Makan babi, dalam tubuhmu ada gong. Nah, kalau kamu makan anjing, dalam tubuhmu ada Jai. Nah, itulah makanya sifatmu kayak gitu. Ada anjing gimana? Anjay. Anjay. Nah gini ya, kalau kamu makan lebu, kamu sifat lebu enggak? Bukan sifatnya, tapi dalam tubuhnya mengandung itu. Ya tentu sifatnya juga ikut. Kau beli. Ya, makanya berarti inilah sifatnya, sifatmu kayak gitu. Karena kau makan itu kan. Nah, di mana buktinya aku kayak gitu? Aku udah. Tadi kau yang jelasin kalau ada makan kayak gitu sifatnya kayak gitu. Nah, kau makan ada gak sifatmu kayak gitu? Mana tahu kau tidur gitu. Kan aku nanya tadi kamu makan lebu itu sifat lebu juga di sana. Ya, Gimana caranya? Susah loh.
Saya cuman mengatakan kalau orang makan duren dalam tubuhnya ada duren. Orang makan ikan goreng dalam tubuhnya ada ikan goreng. Kalau orang makan babi dalam tubuhnya ada Ya kalau ada babi kenapa? Ya itulah kau kayak gitu. Masalahnya? Apa Itulah kau. Masalahnya gini Jun, kita kaum muslim ya, kalau misalnya kita tidur di hidung kita nggak keluar cacing pita. Gitu. Emangnya yang John, bilang Yesus pernah makan babi nggak Yesus? makan babi? Yesus pernah nggak makan babi? Kalau sejarah Alkitab tentang makanan belum ada disebut. Ya kalau Yesus nggak makan babi, kenapa kau yang makan? Ya suka-suka saya lah. Cuma kalian itu yang ribet dengan agama orang. Itu yang Kalau udah kasihan suka-suka sekali. capek. Ampun gua kalau udah kasihan. suka-suka. Membahas Al-Quran sendiri nggak mau. Tapi kasihan juga lah. Mudah-mudahan. Ya. Ada yang mau bikin telur. John, kenapa Yesus nggak menikah, John? Tidak menikah. Dari tadi ditanya bola-balik. Kasihan. Kasihan. Kenapa? Cuma sampai sedikitunya pikirannya. Nggak punya uang Bang Handi, banyak utang 1,4 Tadi pertanyaannya miliar. gini, tadi Bang Yoma nanya, John dengerin dulu ya. Ya. Kalau Yesus itu laki-laki sempurna, bagaimana cara Yesus itu melampiaskan bisa spermanya kebuang di mana gitu? Siapa yang bilang sempurna? Jadi Yesus nggak sempurna Sempurna bagaimana? Coba sebagai dulu. laki-laki. 501. Yesus waktu hidup dia sempurna sebagai laki-laki nggak? Iya, kenapa? Ya, kalau dia sempurna laki-laki berarti dia pernah mimpi basah. Kalau ada ayatnya, baca aja. Itu yang ku maksud ayatnya. Tapi jangan sembarang mempleset, Bang. Enggak, saya cuma nanya. Soalnya Secara pada biologis, tayangan juga secara nanti. biologis. Itulah maksudnya Bang Handi, ajarin Ya. beliau ini. Sebab Terus apa? tidak ada yang tidak tertulis. Tidak perlu dibahas tentang itu. Oke, siap. Terusin. 2 Korintus 11 nomor 2. Kalau kau tanya Superman-nya, ya memang dia Tuhan sendiri, mana kita tahu. Ini. 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Marjun, nanti kau jadi perawan perempuan, kau mau? Itu kepada siapa merujuk itu? Kamu jadi mempelai wanita nanti, Marjun. Gak tahu Paulus ngomong sama siapa dia. Kamu nanti menikah, kamu jadi mempelai wanita. Nah, lalu Membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. itu Apalagi kau tunggu. Kamu udah siap jadi mempelai wanita. Lalu kalau udah perawan suci ya biar aja. Ya, kau jadi perawan. Tinggal kau tanya saja mau seberapa besar bolongnya itu dibikin. Ya kalau memang Gelis. itu siapa yang Kumpul memilih mau karyan. perawan ya silahkan mau perawan dia di mana saja pun. Tadi kau nanya dalil, ku bawakan dalil, kau goyang. Iya maksudnya yang tujuannya bacaan itu ke siapa itu yang kutanya. Kau yang minta, kalau ada tertulis. Bagaimana bacaannya? Coba baca Udahlah, lagi. kau siapkan kaum pengantin perempuan mulai. Baca lagi. Ku baca ya, ku baca ulang ya. Kau dengarkan dengan baik-baik. Pegangan kau. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya ilahi lah kan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Iya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya mau tanya. Saya mau jawab. Saya mau tanya dulu. Saya jawab nanti. Oke. Dia berkata itu kepada siapa? Kepada perempuan atau laki-laki? Adakah tertulis di situ? Semuanya. Kepada jemaat Korintus, kau ini tidak mengerti surat Korintus ya Paulus pula. Itu kan tidak menerangkan kepada Kau siapa. berkeringat di hidung kau ya.
Kepada laki-laki atau kepada perempuan? Saya Mana peduli surat Korintus untuk jemaat Korintus. Perempuan dengan peria, semua jadi mempelai. Oke, di mana datanya perempuan? Di Korintus, 2 Korintus 11 nomor 2. Di Laki-laki gereja lo baca apa setiap harinya? dengan laki-laki atau dengan perempuan dituliskan enggak? Tidak tahu aku. Makanya kalau membaca, kalau tidak Kau jadi dapat mempelai menghafal, perempuan kau. tidak ada gunanya. Pusing aku. Ya sudah, ini Paulus berbicara pada siapa? Tembok. Apa? Rumput gajah kau pikir? Karena maknanya enggak ke situ. Nah iya, selalu begitu. Cuman kasih Apa yang tertulis kau belokkan maknanya supaya tidak malu. dapat membaca enggak tahu maknanya. Ya Kamu kau pikir makna dapat dari siapa kau? kasihan juga. Kau dapat makna dari siapa kau? Ya, Coba suruh jelasin perkawinan anak domba kami coba. lah pribadi. Iya, otak lu sendiri kan. Itu kenapa kami tidak suka kalau bicara dengan Kristen pakai asumsi. Ya asumsi gimana? Pertanyaanmu yang nggak jelas. Apa yang ada di otakmu tidak tertulis di perjanjian baru, kau Marjun. Kutanya tadi ditulis di situ laki-laki atau kepada perempuan? Di sini sudah kubilang Korintus itu untuk jemaat Korintus. Jemaat Korintus kau kira tidak ada pria dan wanitanya kau? Bonga. Kasihan juga. Maknanya nggak tahu tapi suka. Kasihan hukum kasihmu itu loh. Kasihan. Kau tertawa tapi asumsimu kau kedepankan. Kau lihat dulu asumsimu tertulis atau tidak kau. Ya. Allah bukan Tuhan, Allah bikin Tuhan. Allah bukan atau bikin maksudnya? Kau dengar yang betul, Marjun. Enggak, kurang jelas tadi. Oh, pakai tua besar kali suara. Allah bikin Tuhan tadi dibilang. Kau sudah iyakan itu. Kalau cara bacaannya bikin tidak ada yang tertulis, Bang. Lo menjadikan itu bukan bikin kah? Menjadikan Ya. firman nilai itu menjadi Tuhan, bukan bikin. Ah, kau ini. Sesuai Kau yang tidak tertulis, tahu kawan. kau. Sesuai yang 3 tertulis. dalam Jangan- 1. Jangan meleset ke sana. 3 dalam 1. Di antara yang 3 ini ada ndak di antara mereka yang 3 ini bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Yang Mana bukan aku mau Tuhan. ngomong ini orang dia masih belum putus-putus ngomongnya. Di antara 3 ada nggak mereka bukan Tuhan? Ya itu kan Roh Kudus dan Anak Roh Kudus. Anak ini Tuhan juga. dan Bapa. Dan Bapa. Anak ini Ya. Tuhan juga. Kalau kita bicara tentang pribadi tidak bisa disebut Tuhan. Jadi kalau keesaannya atau keilahian itu bisa merujuk kepada Allah sendiri semua. Enggak, yang saya tanya Tritunggal, Tri 3. Nah, di antara ketiga Tuhan Tidak Anda. bisa Bang, harus bertanyanya harus tertunggal. Kalau tiga aja nggak bisa. Ya kan belum nanti. Yang satu itu kan hakikatnya. Yang saya Oke lah, tanya. kita beda-bedakan aja. Di Bapak, antara 3 Tuhan Anda ini ada nggak di antaranya yang bukan Tuhan? Ya kita bedakan saja. Bapak dengan anak kita sebut aja beda atau Roh Kudus beda. Ada Oke. nggak yang bukan Tuhan di salah tiganya itu? Salah 3. Ada yang bukan Tuhan tentang pertanyaan tri atau di mana ini? Atau Iya, tentang tunggal? kan 3 Tuhan saudara kan 3. Ada merpati, ada manusia, yang satu ada roh. Yang mana? Ini 3-3-nya Tuhan Anda Tuhan semua atau cuman satu yang Tuhan? Semuanya Tuhan karena dia berasal dari Tuhan. Oke, semuanya Tuhan. Mayat Yesus Tuhan juga. Tidaklah, karena itu kan cuma daging kemanusiaan. Lah, yang kamu maksud tiganya Tuhan yang mana kan? Kan yang satu ini kan manusia. Kok jadi kok masuk ke, kan namanya aja kita dulu bicara aja nggak ke mayat. Kok lari ke mayat? Kan Tuhan kamu yang satu ini yang junior ini pernah jadi mayat. Oke Iya. lah, jadi mayat. 3 hari kok lupa kau. Oke lah, oke. Setelah dia hidup, ya jadi Tuhan lagi bang. Oke. Waktu mayat dia bukan Tuhan. Ya kita tidak bisa berbicara bukan Tuhan bang. Yang penting Jadi- yang tahu kita setelah dia hidup ya itulah naik ke surga. Ini Berarti dia- yang saya tanya ini mayat. Mayat ini Tuhan juga. ya bisa dibilang iya. Hah? Jadi Tuhan pernah jadi mayat. Heeh. Ya.
Karena pertanyaannya itu tidak masuk apa itu loh Bang? Tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal lah. Nah, Karena yang tidak masuk akal itu jawaban Anda. karena kok masuk ke mayat pula. Coba Tapi gantian Yesus Marjun. pernah jadi mayat, Tuhan Anda. Bisa jawab mungkin, dibantu mungkin ya. Hello Oscar. Iya bang. Ya, bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa bang? Silakan Gurunda, izin. Itu mayatnya Yesus itu Tuhan juga. Di dalam Alkitab kami tidak pernah menemukan ada bacaan mayat. Ya, itulah aku bilang. Bang Handi, di dalam kitabnya katanya tidak ada tulisan mayat. Gimana ini? Bertaburan data di dalam kitab saudara yang menceritakan tentang mayat Yesus. Masa Anda nggak tahu? Kalau misalnya dikatakan Tuhan kalian itu mayat, ya kami tidak menemukan kalau Tuhan kami mayat. Waktu kemudian Maria datang mencari siapakah yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Lah, terus kan ada malaikat yang datang. Kenapa engkau mencari dia? Bukankah sudah dinubuatkan? Yang dicari ini apa? Yang dicari ini apa? Ya karena Maria mau datang ke kuburan mau melihat. Iya, Tapi kan yang mereka setelah cari mereka apa? sampai, ya mereka mau melihat jasadnya Yesus. Iya, mayatnya Yesus kan? Iya betul. Nah, berarti ada mayat Yesus. Terus kenapa kalian mengatakan tidak ada? Kan mereka beranggapan mereka ada mayatnya. Tapi kan pas datang kan dia nggak, pas datang dari tempat itu kan nggak ada mayatnya. Di dalam Namanya kitab juga saudara kosong. ada Yohanes 19, Matius 26, 27, Markus 15. Di situ diceritakan mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan. Ini salah data ini. Apa yang tertulis itulah dia bang. Tapi mungkin Berarti asal- mayat Yesus. Anda tadi bilang katakan tidak ada tertulis mayat. Gimana sih ya begini? Kalau misalnya kan ku bilang bang, kalau misalnya mayat Yesus iya, tapi kalau Tuhan kami dikatakan Tuhan kami mayat, ya enggak. Karena kan mayat itu kan pas kemanusiaannya bang. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Kita bedakan bang, kemanusiaan biasa dengan kemanusiaan Tuhan. Ya terus. Jadi kenapa, ketika dia mayat, ini kan mayat bukan mayat biasa kan? Mayat Tuhan kan? Bang? Maksudnya bagaimana bang? Bukan mayat biasa ini kan? Yesus itu, tapi mayat Tuhan. Kan di situ bisa dibacakan bang. Dibaca mayat Tuhan Yesus. Tuh. Itu Lukas 24 nomor 3 tuh. Ajar terus. Ya terus diperbesar layarnya. Diperbesar dulu, best tuh. Lukas 24 nomor 3 tuh. Tuh. Santai aja jawabnya, santai aja. Ntar dulu. Ntar dulu dibaca. Tidak Ntar masuk dulu. di otak Wish. orang. Dibaca dulu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Betul kan? Nah, Kitabnya sendiri yang bilang ya. Jadi udah jelas. berarti kan, Bang? Tuhanmu pernah menjadi mayat kan? Justru di situ tidak menemukan bang, tapi Alkitab membahas tentang mayat. Tapi kan di situ tidak dijelaskan bahwa ditemukan mayatnya. Di situ mayat malah Yesus. mereka masuk. Itu sudah tertulis. Iya, dan setelah mereka setelah masuk mereka tidak menemukan Menemukan siapa? yang namanya mayat Tuhan Yesus. Ya udah situ kan udah jelas bang. Berarti dikatakan mayat Tuhan Yesus, berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Tidak pernah menjadi mayat bang. Itu kan hanya asumsi mereka. Mereka pikir Tidak pernah menjadi mayat. manusia. Jadi yang biasa. mati di atas tiang salib itu siapa? Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri. Tuhan tidak dia. Dia Tuhan. Mayat tidak itu. Dia mati bukan seperti mati orang biasa bang. Yang ada mayat. Iya, yang saya tanya, mayat tidak itu. Buktinya di situ bang tidak ditemukan mayat bang. Loh, jadi jasadnya Yesus ini bukan mayat.
Itulah keilahiannya, Bang. Itulah keilahian. Itulah kelihayan penyembah Yesus. Itu keilahiannya, bukan yang seperti Itu Bang bilang. keilahian menurut saudara, tapi itu adalah kelihayan kalian. Bukan Apakah itu mayat, salah? tapi Apakah itu jasad, salah? tapi mati, manusia. Yesus, apakah itu mayat? Bukan. Lah, Itu makanya saya bilang, Bang, bedakan manusia biasa dengan Yesus. Karena Yesus jadi itu hanya karena menurut Yesus saya. ini bukan manusia biasa, jadi dia bukan mayat. Ada temukan situ dapat mayatnya. Lah, Di tadi bacaan itu. Bacaannya ada loh. Mayat Tuhan Yesus. Itu loh. memang ini berat ini karena kamu menyembah mayat. Apakah itu salah, Bang? Salah sendiri sih, ngapain nyembah mayat? Enggak, kalau misalnya iman Kristen. Pertanyaannya gini bro, pertanyaannya gini, apakah mayat itu adalah Tuhan? Coba jawab. Bingung kan? Bingung. Mayat bukan Tuhan. Nah itu mayat Tuhan tertulis. Itu kan hanya mereka kan seperti manusia biasa mati. Kamu kok seperti ini insan, bantaian ada mayat. bro? Kamu kok bantaian tertulis ya? Bukan bantaian tertulis. Kalau misalnya pun mereka menemukan mayatnya, ya berarti Tuhan Yesus ada mayatnya. Tapi kan tidak ditemukan. Nah coba tampilkan lagi Ustaz Alip di Terus yang bacaan. mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Nah, mayat nah itu di atas ketika dia mati. Makanya saya bilang, Bang, bedakan dia dengan manusia lainnya. Dari ini logika Abang lagi ini. Logika Abang di dulu lah. Kalau misalnya manusia mati 3 hari, pasti kan masih ada mayatnya kan. Tapi setelah di situ mayatnya ada, hanya kelima mayatnya, tapi kenyataan mayatnya ditemukan tidak ada. Tapi pada saat dia di atas tiang salib masih ada kan? Pada saat dia mati, ya mati. Pada saat dia di atas tiang salib mayatnya masih ada kan? Iya mati. Iya, mayat kan dia? Mayat. Ya udah selesai. Ngapain kau ribut-ribut kali? Ya udah kan. Ya tapi mayatnya dibedakan, Bang, dengan manusia lainnya. Iya, kan sudah ditulis di situ mayat Tuhan. Tidak dikatakan mayat manusia, makanya beda. Mayat Tuhan loh, udah beda dengan manusia lain. Kalau manusia lain kan mayat manusia. Ini kan tidak, mayat Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Iyalah, memang begitulah. Nah, gitu dong, yang jujur. Memang semua orang kalau mati memang jadi mayat. Oh, jadi jadi Anda persamakan Tuhan Anda dengan orang. Nah, bukan Begini, saya loh, Bang. Anda. Kan pada saat itu dia datang ke dunia ini ya sebagai manusia. Makanya Nah, berarti dia harus, ciptaan. dia mati itu ya harus menuruti kemanusiaan itu. Iya, berarti dia ciptaan kan pada saat dia jadi manusia. Kalau Yesus bukan diciptakan, Bang. Nah, tadi katanya manusia, yang tidak diciptakan itu Tuhan. Nah, sekarang kemanusiaan Yesus mati ini Ya. ciptaan atau bukan? Kemanusiaan Yesus bukan seperti kita. Iya, tahu. Kamu harus Dia, tahu itu. dia adalah Dia Tuhan datang yang dari mana? menjadi Tanya dulu, dia datang dari mana? dari rahim ibunya. Ya kok bisa ada aja di rahim ibunya kalau nggak ada Ya karena awalnya? Tuhan menghendaki. Tapi kalau kita manusia, Ya sama, kita dari rahim ibu juga. awalnya manusia. Awalnya dari rahim. Oh, bengkok terus. Nah, apa bedanya? Awal Dengan- manusia diciptakan dari mana? Aku Dengan tanya. Yesus apa bedanya? Awal diciptakan manusia dari mana? Dari rahim. Dari rahim. Lalu? Berarti Bang kalau Juma. Anda mati harus kembali ke rahim, begitu? Ya enggak lah. Bang Juma. Jadi Iya, kalau saya terus. mati itu karena saya tahu saya dari debu tanah, jadi harus kembali ke tanah. Nah, terus? Jadi ada mengatakan tadi dari rahim, ya berarti kalau mati ya balik ke rahim lah, gak usah ke tanah. Lah, Nah Aneh. gitu. Elisa Iya balik gitu. kemana dia? Kenapa Kamu Elisa harus tidak paham balik ke itu. rahim? Elia kenapa dia Kalau terangkat Elisa ke kan surga? diangkat ke langit. Nah, ya berarti dia nak ke rahim. Moses sama Elia saya tahu dia diangkat di langit. Nah, terus? Karena dia itu direbut sama setan, tapi Tuhan itu nggak mengizinkan.
setan itu, iblis itu mengambil tubuhnya. Lebih hebat Elia berarti daripada Yesus. Ya apa hebatnya? Yesus juga naik ke surga. Yesus juga udah naik ke surga, udah hidup kembali. Kalau misalnya nggak dinubuatkan kan berarti nggak benar. Kalau ada Iya kan? kalau nggak ada penggenapan, gini bang, saya tanya sama abang dulu bang Jum. Tapi kasihan loh, Ini- dia bilang tadi ini dia suatu hal yang luar biasa. jadi bagi ciptakan saya. dari Bisa rahim, jadi langsung harus balik di ini, rahim lah kalau mati. bicara Kasihan. sama bang Juma walaupun lewat TikTok ini. Nah ini bang, itu makanya saya bilang kalau misalnya iman Kristen itu ini tadi maksud saya tanya sama bang, orang bertanya terkadang ada 3 unsur. Dia bertanya karena tidak tahu sama sekali, dia bertanya dia tahu tapi ragu-ragu, dan yang ketiga dia bertanya ingin menguji. Jadi letak ke pertanyaan abang ini dasar apa bang? Udah atas Ingin mewaraskan Anda yang tidak waras. Itu Ya, dasarnya. Ya siapa yang nggak waras? Ya Anda lah. Ya dari mana kamu tahu? Masa manusia kau tuhankan? Ya siapa manusia yang kutuhankan? Yesus itu manusia, kau pikir dia itu cumi? Ya kemanusiaannya nggak dituhankan, asal lu Siap. tahu. Kemanusiaannya itu nggak ada dituhankan. Kemanusiaannya tidak dituhankan kata. Jadi ketuhanannya itu, keilahiannya itu yang dituhankan. Kamu Bukankah tubuhnya itu juga ilahi? tubuhnya ilahi, tapi Iya. manusia nggak pernah disembah orang Kristen. Lah, kemanusiaan Yesus itu ilahi, Karos. Ya bu, iya. Nah, Iya, Bu. terus terbukti kan kamu menyembah manusia? Kalau saya nggak pernah menyembah manusia bang. Lah, Yesus itu apa? Tuhan. Ya sudah. Ya sudah. Makanya. Bang Juma, ada mau saya tanya bang, bisa? Kalau tadi orang abang udah bertanya sama kami, itu jawabannya apakah puas, tidak puas, dan sangat puas. Yang jelas, Yesus itu manusia. Oke, nggak apa-apa ya. Kamu menganggapnya Tuhan. Udah nggak apa-apa, oke kami menganggapnya. Ya, memang makanya. Jadi terjawab ya. Kenapa saya kemudian bertanya? Karena saya ingin mewaraskan kalian. Itu aja. Ya yang tidak waras kamu. Markus 5, Anda lihat Markus 5 ada orang gila menyembah Yesus. Orang itu setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca Markus 5. Lalu salahnya apa di situ? Ya, hanya orang gila yang menyembah sesamanya manusia. Mana sih? Ya itulah orang gila. Tapi kalau orang Ya benar udah, kalau menyembah, kau ngaku gila ya sudah, alhamdulillah. kalau orang benar menyembah Yesus, ya mungkin kehendak Tidak Tuhan. mungkin, karena Yesus sendiri menyembah kepada yang tak terlihat, yang Yesus sebut dengan Bapa. Tante. Lalu apa? Lalu kamu gila kamu nyembah manusia. Di mana sih? di mana dasarnya saya gila? Saya tanya dulu. Yesus itu manusia, Tante. Nah, kalau orang gila di apa? Di kandang nggak? Ini namanya gila modern. Ya modern itu gimana? Saya tanya. Gila Dia kelihatan waras tapi gila. Itulah kamu. Nah, di mana dasarnya? Kamu menyembah manusia, Tante. Siapa bilang saya menyembah manusia? Lah Yesus itu manusia. Kamu pikir Maria melahirkan cumi? Ya kalau Yesus jadi manusia ya nggak apa-apa. Jadi Ya udah, berarti kamu sudah ngaku kau nyembah manusia. Mana sih orang ini? Siapa yang menyembah manusia? Ada yang waras-warasmu sedikit. Tidak ada, saya pernah menyembah manusia seperti kamu itu. Lah Yesus itu manusia. Tuhan. Nah itu dia gila. Kamu gila. Ya. Siapa yang bilang gila? Kamu sendiri yang menghakimi orang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus apa? Udah aku bilang. Ini ada resep kamu besok tebus ke apotek. Ini ada Kombantrin, Napasin, kemudian Kalpanax. Minum 3 kali sehari ya. Harus ya minum juga di sana biar waras. Saya waras. Saya nak nyembah Yesus. Bang Juma, berdiskusi itu wajar. Soalnya suka menghujat aja orang ini yang rum kayak Loh gini. kok jadi saya jadi penghujat? Suka merendahkan Tuhan. Loh kok saya jadi merendahkan? Markus 5, setelah orang itu waras, dia tidak nyembah lagi Yesus. Nah. Sesudah itu
Dia jadi pengikut Yesus, dia enggak gila. Enggak nyembah jadi Yesus lagi. sampai sekarang gimana dia? Ya wallahu alam, itu dalam kitabmu bacalah. Markus 5 dari data nomor 1 sampai nomor 15 kamu baca. Di data 15 ya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi sujud menyembah kepada Yesus. Jadi setelah dia waras itu gimana nasibnya? Selanjutnya. Ya, nggak tahu. Coba tanya PRT. Ya, kamu mengasih tahu saya tapi nggak jelas. Ya udah, cukup saya tanya samamu. Orang yang nyembah Yesus, orang kerasukan setan. Ya, di mana dalilnya? Markus 5, tante. Iya, seperti saya gini ya. Di mana contohnya saya ini masuk setan begitu? Itu buktinya kau nyembah Yesus. Ya, dari mana datanya? Markus 5. Iya, maksud saya itu setelah saya sembah Yesus itu udah masuk setan ke badan saya. Di mana? Saya tanya. Buktinya kau nyembah Yesus. Ya buktinya saya menyembah Yesus tapi Nah itu dia makanya kan sudah ada bukti Markus 5. Iya, ya saya akui menyembah Yesus, saya akui. Tapi masuk setan itu kepada saya di mana? Ini kau terbukti nyembah Yesus, berarti setan yang pengaruhi kau nyembah Yesus. Aduh lari. Tapi aku bilang kan saya akui nyembah Yesus, tapi masuk setan itu kepada saya di mana? Itu buktinya kau sudah akui, itu buktinya setannya sudah ada di dalam. Saya yang akui itu menyembah Yesus itu bukan masuk setan. Ya, makanya justru yang berbicara itu setannya. Kalau ngomong itu jangan keliru. Lah, kalau sekarang saya tanya samamu. Coba saya deteksi otakmu itu sehat atau masih sakit. Simpulkan semua ya. Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Atau manusia? Pencipta langit dan bumi atau manusia? Tapi kan waktu diciptakan langit dan bumi belum ada Yesus, Bang. Kan ada waras-warasmu sedikit. Ada waras-warasmu sedikit. Pada saat langit dan bumi diciptakan, Yesus belum ada. Berarti adanya Yesus karena dia diciptakan, dia diadakan. Adanya waras. Kamu bisa sembuh, kawan. Serius. Kamu bisa sembuh. Sembuh gimana ya maksud kau? Kau gilanya kau rupanya. Kau suruh orang sembuh. Kenapa gue yang gila? Tadi kan saya katakan samamu, Yesus itu pencipta langit dan bumi atau dia manusia? Kamu jawab, Yesus itu pada saat langit dan bumi diciptakan, Yesus belum ada. Berarti ada waras-warasmu sedikit. Sudah ada. Kalau namanya Yesus belum ada lah, tapi kalau firman itu ada. Jadi itu bukan firman yang kutanya Yesus. Oke lah, namanya Yesus belum ada. Bukan nama Yesus. Ya, namanya Yesus belum ada. Kan nama bukan itu namanya Yesus, Yesus, oknumnya yang nenen sama mamanya. Yang itu loh. Yang pertanyaannya pun bodoh kali. Nah itu kan ada waras-warasnya, kamunya sedikit. Ada serius. Kamu bisa sembuh. Sembuh gimana kau orang? Dari kegilaanmu ini bisanya sembuh. Kau suka menghakimi orang itu? Bukan menghakimi. Cobalah kamu katakan bahwa pada saat langit dan bumi diciptakan Yesus belum ada. Itu bukti kau bisa sembuh. Lalu Tuhan berfirman, jadilah. Maka jadi. Nah, siapa yang jadi? Ya semua langit-langit dan bumi. Nah, ada nggak Yesus di situ? Kalau namanya Yesus tertulis belum ada. Bukan ada, anak Maria ada nggak di situ? Maria aja belum ada. Ada hanya waras-waras musik. Biasanya kamu sembuh, kawan. Kalau Maria memang jelas belum ada kan cucunya. Anaknya sudah ada nggak? Kalau anaknya gimana mau beranak namanya belum ada? Macam mana kau ini? Berarti adanya sehat-sehat musikit, kawan. Ini bang, pertanyaanmu yang gila. Masa anak-anaknya? Kok jadi saya gila? Kan Yesus kamu Tuhan kan, tapi ternyata kamu akui bahwasanya Yesus belum ada. Bagaimana punya anak Maria sebelum Maria belum ada? Oke, kesimpulannya tua mana Yesus daripada Maria? Memang sebelumnya awalnya Tuhan Yesus. Lebih tua Yesus daripada ibunya? Bisa dibilang begitu. Kembali lagi gilanya. Aduh, tadi udah mau sembuh padahal.
sembuh lagi. Mana ada anak lebih tua daripada ibunya, ya Allah ya Karim. Ini gimana ini pasien ini? Kamu habis makan apa sih tadi pagi? Soalnya pertanyaanmu itu nggak masuk. Kok nggak masuk pula? Kan pertanyaan saya itu logikanya sederhana untuk mendeteksi kegilaan. Tua mana Yesus daripada ibunya? Apa jawabanmu? Ya kalau dia dilahirkan lah ya, mesti kan mamanya yang duluan. Nah itu mulai lagi sembuh. Nah, jadi Mulai sembuh lagi. Tadi tidak begitu jawabannya. Nanti beda lagi. Berarti Maria lebih tua daripada Yesus. Betul? ya. Nah itu adanya. Bisanya kamu sembuh kawan. Bisa. Ayo semangat. Kamu bisa sembuh. Berarti kesimpulannya Yesus itu adalah makhluk yang datang belakangan setelah Maria. Betul? Firman, ya. Nah, kenapa jadi firman? Ya, sesuai Manusia dalil lah. Yesus yang kutanya, manusia Yesus itu ada setelah mamanya ngeden. Betul? Ngegas. Itu firmannya. Kok ngegas pula? Mungkin abang udah pernah baca juga loh Bang Juma. Soalnya pertanyaanmu itu gak masuk lagi. Nah itu mulai sakit lagi. Nanti dosisnya gue naikkan. Soalnya pertanyaan orang gila semua. Sadar. Udah mulai sehat. Kau naik lagi sebentar bro. Besok jumpa Bang Suma, kau naik lagi 3 kali pertemuan. Insya Allah kau bisa diterapi sembuh. Ya, semoga aja. Asal jangan lagi kau masuk ke gereja dulu sebelum ini terapi berikutnya. Jangan ke gereja dulu, tahan dulu. Oke Bang Juma. Iya, oke. Pasien selanjutnya. Jangan dong Bang, aku mah fair orangnya. Aku di mana-mana room kalau misalnya sehat ya mungkin saya bertahan karena saya tidak tujuan ini. Karena jadi menurut saudara orang yang menyembah manusia itu sehat? Sehat Bang. Bukan itu keimanan kami di Kristen. Bukan masalah keimanan, ini kita berbicara mengenai sehat atau waras. Ujungnya itu masalah keimanan loh Bang. Kalau misalnya saya menyembah abang otomatis itu mustahil bagi saya Bang. Tapi kalau nah itu dia makanya. Kalau Puji Tuhan. Nah, ada lagi yang Tuhan dipuji. Kalau Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bang gitu. Oke. Ini siapa namanya? Ini apa namanya? Dominan. Coba dengarkan saya. Itu baca lagi namanya apa? Dominan. Joniman. Apa dominan? Oh iya, Soniman. Soniman. S-O-N-I. Baca betul nama aja nggak Taripan. jelas. Udahlah, ribet kali namanya aja pun salah-salah. Kutanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Lebih bukan bahasa abang itu nggak jelas Bang, kayak gini aja tanyanya. Ini bisa sembuh ini. Ini bisa sembuh ini. Bisa sembuh. Bukan Kamu bisa sembuh serius. Saya ulang. Tua mana Maria daripada Yesus? Tua Yesus lah Bang. Ini masih akut ini. Yang sebelah ini masih akut. Masih bisa Kalpanax campur mie korek 2 botol per hari. Kamu masih sembuh, masih jauh. Masih level bawah. Ini dominon tadi, dominon. Tua mana Maria daripada Yesus? Secara firman lebih tua firman Bang. Yesus. Dominon, tua mana Yesus daripada Maria? Tuhan Yesus. Lebih tua Yesus. Karena dia alfa dan omega Bang. Bukan, jangan lari ke doktrin gereja. Ya itulah. Jangan lari ke doktrin gereja. Dia adalah awal dan akhir. Bukan berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Bukan bicara tuanya sekarang, bukan. Dia kan manusia. Abang itu bilang manusia. Bagi kami dia itu bukan manusia. Nah inilah aku bilang kamu ndak waras. Justru abang yang tidak waras di sini. Jadi yang dilahirkan Maria itu apa? Jadi yang menjadi pertanyaannya, abang itu menyimpulkan pikiran abang sendiri. Bukan. Ini fakta di lapangan. Ini fakta, bukan kesimpulan saya. Bukan fakta. Yang keluar dari rahim Maria itu anak Maria atau siapa?
Jangan setengah atau apa? Ya, anak Maria atau ibunya Maria? Coba. Anak. Terus. Ya, anak. Lebih tua mana ibu daripada anak? Anak. Ini Bang Juma, sebentar. Bang Juma. Habis ini kau ambil Pepsodent, tolong kamu taruh di pelopor matamu yang sebelah kiri, ya. Masa kan kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Iya, lebih tua anak lah. Ini sehat atau sakit? Justru sehat. Karena kami sehat, makanya kami memiliki pikiran yang bagus. Kamu dengan ibumu tua mana? Mamaku lah yang lebih tua. Alasannya? Alasannya karena dia yang melahirkan saya. Yesus dengan ibunya tua mana? Beda. Abang tidak boleh menyimpulkan. Yesus dan ibunya tua mana? Yesus. Siapa yang melahirkan siapa? Yesus melahirkan Maria gitu. Maria melahirkan Yesus. Terus kenapa lebih tua Yesus daripada Maria kalau gitu? Bukan berbicara tuanya. Anda lebih tua dari ibu Anda. Makanya jangan pakai saudara Dominon, saudara Bukan Dominon. nama saya itu baca betul. Ini makanya cakap abang itu nggak jelas, apalagi baca nama saya kan. Apanya sih yang salah? T-O-N-I emak. Tony man apa sih yang salah sekarang? Johnny bego. Kalau yang kayak gitu aja lu bilangin gue bego, lalu apa yang cocok gue katakan samamu yang mengatakan Yesus lebih tua dari emaknya, cuplis? Makanya kau perhatikan perkataan saya. Bukan berbicara tuanya, ya. Bukan berbicara tuanya sekarang. Lah, gimana tidak bicara tuanya? Soalnya Yesus itu anak dari Maria. Dengar. Yang mana sih yang anak antara Maria dengan Yesus? Yang mana yang anak? Yang anak, dia anak di sini bukan berbicara posisinya sebagai anaknya Maria. Aku kasih tahu, bukannya karena Maria melahirkan Yesus, artinya itu anak juga perantara. Aduh, mana? Gini makanya. Aduh, Tukiman. Bagaimana Anda bisa sehat kalau begini logika Anda? Jelas-jelas Yesus itu anak, Maria itu ibu. Tua mana ibu dan anak? Anda mengatakan lebih tua anak. Gimana Anda mau sehat, Tukiman? Kalau abang itu mau nanya sama saya, Muhammad lebih tua daripada Tuhan Anda, pasti Anda mengatakan Tuhan Anda, bukan Mamat. Ini kita bicara Tuhan, bukan bicara Tuhan. Ini kita berbicara antara emak dan anaknya. Antara emaknya Tukiman. Dengarkan. Antara emakmu sama kamu tua mana? Kamu bilang tua ibu. Apa alasannya? Karena ibu yang melahirkan. Nah, yang melahirkan apakah Yesus atau Maria? Ini bukan berbicara, makanya kamu itu pakai logika. Makanya kita maaf kata, Islam sama Kristen itu beda warna. Ya beda memang, makanya di Kristen mengajarkan lebih tua anak daripada ibu. Kalau di Islam lebih tua ibu daripada anak. Nah, orang yang mengatakan anak lebih tua daripada ibu itu tidak waras alias sakit. Ini kan logika kalian. Makanya sekarang yang melahirkan siapa? Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Coba. Ya udah fakta. Ya faktanya Maria melahirkan Yesus, ya udah. Yesus. Yang mana yang lebih tua? Lebih tua Yesus. Ya. Aduh. Besok kamu ke apotek beli Kalpanax campur kerating daeng, kasih rinso sedikit yang sudah dicairkan, 1 gelas minum langsung habisin. Jangan ditahan. Aduh lawak ya.
Bang Juma nggak boleh begitu dong Bang Juma. Sama itu Abang Juma membunuh orang. Coba kalau misalnya dia mengikuti apa yang Abang sampaikan. Berarti dia benar-benar parah. Masa dia katakan ibu lebih muda daripada anak, yang dilahirkan lebih tua daripada yang melahirkan? Sehat tak itu? Sehat gak? Sehat gak? Masalahnya Bang, itu kan di firman Bang. Jadi firman itu sudah ada sebelumnya. Ini bukan masalah firman, ini masalah fakta. Ini masalah fakta. Harus kita kaitkan. Ini masalah fakta antara yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Tua mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Ini masalah kelahiran, bukan masalah firman, masalah Batman, masalah Superman, Superboy, bukan. Ini yang kita bahas masalah kelahiran untuk mendeteksi tingkat penyakit Anda ini sudah stadium berapa. Nah, sekarang saya ulang lagi. Yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Coba Tukiman jawab. Dia udah jawab, Bang. Dia udah Saya udah jawab dari tadi. Nah, Abang itu tua mana yang melahirkan atau yang dilahirkan? Itu aja pertanyaannya, tapi kan udah dijawab. Nah, udah sabar dulu. Tua mana Tukiman? Ya, yang melahirkan. Yang melahirkan. Berarti Maria yang melahirkan, Yesus yang dilahirkan. Tua mana antara Maria dengan Yesus? Yesus. Ya. Itu secara batin ya Bang, secara batin itu lebih ke Maria. Tapi kan di fisioterapi, pingin rasanya ku peluk kau Tukiman, habis itu ku buang ke laut. Apa sih kau ini? Duluan mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Duluan yang melahirkan. Tua yang mana? Yang mana yang lebih tua? Yang melahirkan atau yang dilahirkan? Coba jawab. Gini Bang, saya jawab ya. Saya udah bilang tadi, ya. Kenapa saya bilang Yesus itu lebih tua daripada Maria? Ya. Karena Yesus melahirkan Maria. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Itu bukan sedang bahasan kita. Itu doktrin gereja. Itu doktrin. Ini sekarang kita berbicara mengenai logika sehat. Logika sehat sedang berbicara, bukan iman. Ini logika sehat. Saya ulang. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Jawab. Yang melahirkan. Yang mana yang melahirkan? Maria atau Yesus? Yesus. Ya. Kamu kalau ada di sini, ku peluk. Aku juga sayang padamu Bang Juma. Ini sepertinya Yesus melahirkan ibunya. Inilah yang saya katakan, kalian ini sakit, butuh diobatin. Bang Juma. Apa Kak Ros? Itu Bang, itu sudah dinubuatkan. Ya nubuat. Nah, terus di dalam Yohanes juga sudah dituliskan itu Bang. Kalau misalnya 8 Yohanes 8 ayat 58. Jadi sebelum Abraham datang itu coba ada. Coba Saudara Kay dengarkan saya. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Aduh, muter-muter terus. Sabar. Kita cek dia sakit juga enggak? Saudara Kay, tua mana yang melahirkan dengan yang dilahirkan? Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada kan? Yaitu firman. Enggak lari ke situ. Ini kita berbicara mengenai ilmiah. Hal yang ilmiah yang kita sedang bahas, bukan iman. Yesus bukan ilmiah, Bang. Sekarang yang kita bahas ini bukan iman. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Saudara Kay, harus dikaitkan Bang, biar nyambung Bang. Saudara Kay, dengarkan. Tua mana yang melahirkan dibandingkan yang dilahirkan? Tua mana? Secara yang biasa lebih tua orang tuanya lah. Ya, lebih tua orang tuanya. Itu biasa. Berarti lebih tua Maria daripada Yesus, betul?
Yang aku bilang bang sebagai manusia biasa. Iya, Bang. kan kita lagi bahas manusia emang untuk Iya. membuktikan bahwa Anda menyembah manusia. Tua mana Maria daripada Yesus? Tapi abang harus ingat dulu Yesus itu siapa bang? Yesus itu anak Maria, Kak Ron. Yang namanya anak itu bang, yang namanya anak itu ada pertemuan batin secara biologis. Tapi kan di sini kan Maria wanita yang suci. Jadi dia hanya media ataupun perantara. Pairing. Betul tidak? Kalau Yesus itu anak Maria. Itu memang betul bang, itu penjelasannya. Betul. Nah sekarang penjelasannya tua seperti mana Maria daripada Yesus? Yesus. Karena kenapa bang Udah di Yohanes Udah bang. salah kamar, salah lagi. Di Bukan dia yang Yohanes ditanya. pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 58, sebelum Abraham saya sudah ada, itu firman Yesus berkata. Iya, itu doktrin. Ini sekarang kita berbicara mengenai akal untuk mendeteksi pernyataan saya bahwa yang menyembah Yesus itu orang tidak sakit, orang tidak sehat. Sekarang saya tanya, Maria tua mana dibandingkan anaknya? Bang, kami sebagai umat Kristen, kalau misalnya tidak ada ayat itu, mungkin kami asumsinya sama dengan abang. Tapi karena ada ayatnya, berarti data-data di kitab Anda membuat Anda sakit. Kan itu. Tidak bang, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya itu dia, gara-gara tulisan itulah yang Anda katakan firman Tuhannya salah, tidak sesuai dengan fakta. Sekarang tidak boleh bang. Sekarang itu kan begini, yang mana yang dengar, yang mana lebih benar? Yang mana lebih benar? Fakta atau tulisan yang tadi? Tulisan orang-orang yang tadi. Mana yang lebih benar? Dua-duanya benar bang. Bagaimana ceritanya dua-duanya yang benar? Faktanya Maria lebih tua dari Yesus. Sedangkan catatan-catatan penulis kitab saudara mengatakan lebih tua Yesus daripada ibunya. Namanya juga dia Tuhan. Apa maunya dia bisa. Nggak harus berpatokan pada umur atau siapa tua. Inilah yang sedang kita deteksi, dia Tuhan atau manusia. Anda selalu mengajukan dia Tuhan, tapi faktanya dia manusia. Dia hanya mengambil rupa manusia loh bang. Maka dari itu yang kita bahas kemanusiaan. Kita di sini diskusi, artinya abang bertanya kami jawab. Kalau misalnya abang terima ya sudah, kalau misalnya tidak puas itu kan keimanan kami. Saya puas dengan jawaban saudara, maka muncul kesimpulan Anda itu tidak sehat. Ya udahlah, itu menurut abang, oke lah kami nggak siap. Bukan menurut saya, itu menurut fakta di lapangan. Masakan ada anak lebih tua daripada ibunya? Siapa yang mengatakan? Kay dengan Tukiman. Berarti Kay dan Tukiman ini tidak sehat. Aduh, Bang Juma. Kalau Juma kan udah tensi berapa ini, Bang? Bang Juma. Gimana saudaraku? Gimana? Di sini kan kita diskusi. Jadi diskusi itu kan ada yang namanya tanya jawab. Iyalah, ini kan tanya jawab. Oke. Terus kalau misalnya tadi orang abang bertanya sama kami, itu jawaban kami. Mungkin kalau menurut abang itu puas ataupun tidak puas itu terserah abang lah. Jadi sekarang saya boleh bertanya bang. Tapi saya bertanya ini tidak ada maksud tujuan apa-apa. Sama halnya dengan abang ingin tahu. Iya, silakan. Mau saya tanya bang. Ini kemarin pernah saya dengar di satu video salah seorang ustadz, cuman belum saya simpan videonya. Iya, ustadz ya. Iya ustadz. Dia bilang begini, kalau misalnya kita makan ikan ataupun ayam, tulang-tulangnya jangan dibuang, itu kita kasih makanan saudara kita jin. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar orang Muslim itu bersaudara dengan jin? Mana ada jin makan tulang ikan, tulang ayam? Di mana? Itu pertanyaan saya bang, itu benar atau tidak? Soalnya tidak ada tertulis di dalam Al-Quran jin makan tulang ayam. Tapi dia ngomong begitu. Yang makan tulang ayam itu kucing kali. Berarti ustadznya salah bang. Saya nggak bisa menyalahkan karena saya nggak pernah dengar.
Videonya begitu, makanya saya kasih tahu sama Ya, Bang. saya nggak lihat videonya. Mungkin Jadi Anda salah dengar kucing. Enggak, Anda Bang, tahu itu kucing. Juga pernah lihat bang. Nah, mungkin mata Anda salah. Terus- Mungkin yang dimaksud kucing. Karena yang makan tulang itu kucing. Terus Masa saya jin tanya. makan tulang? Terus saya tanya Bang, terus saya tanya di room yang lain juga, mereka bilang itu memang ada, tapi kan jin ini ada yang baik, ada yang tidak. Lalu saya Oh, tanya, kalau bagaimana jin itu kita memang betul. mengetahui jin itu baik Jin itu atau tidak? terdiri dari dua golongan. Yang kafir itulah yang menjadi setan. Itu kafir. Jadi di dalam pemahaman Islam, iblis itu berasal dari dua golongan. Wah, pasien akut juga yang muncul. Terdiri dari dua golongan. Yang pertama dari golongan manusia, yang kedua dari golongan jin. Jin yang ingkar kepada Tuhan namanya setan. Manusia yang ingkar kepada Tuhan namanya kafir. Nah, kedudukan daripada kafir dan setan itu sama. Sama-sama masuk ke neraka dan menjadi penghuni neraka. Anda di mana? Yang setan atau yang setan atau yang kafir? Surga bang. Hah? Habis ke surga. Apa? Gak ada yang dua-duanya itu. Ini kan ada dua, kafir dan setan. Yang mana kalian ini? Saya bukan kafir, makanya aku bilang dua-duanya nggak ada. Loh, kok bukan kafir? Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Terus yang tidak bersunat ini siapa yang jadi? Anda bersunat? Kami sunat. Nah, Galatia 2 mengatakan barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi gimana tuh? Itu kan Bang ada pembagiannya Itu tuh Bang di ada. Alkitab, ada penjelasannya. Ada penjelasannya di sebelumnya di Alkitab itu di perjanjian lama, di Gimana perjanjian nih? baru. gitu Perjanjian loh. lama, Iya, kejadian ada. 17 Habis nomor sunatnya. 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian Itu 17 makanya ada 15 sekarang itu perjanjian perjanjian lama, baru, Bang. kata Anda. Itu Perjanjian sekarang ada barunya, perjanjian barang baru. siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Anda ikut yang mana? Sebenarnya kalau masalah sunat-sunat itu Bang, itu berbicara tentang adat istiadat Kok sebelum-sebelumnya. adat istiadat gimana itu firman Tuhan kok dibilang adat istiadat? Itu penjelasannya Inilah yang ada. saya katakan, Anda ini pasien akut. Masakan firman Tuhan, perjanjian kekal Tuhan Anda katakan itu adalah budaya, tradisi, adat istiadat. Iya, memang ada penjelasan dalam Alkitab. Lah, justru itu bukan penjelasan, ini dalil. Kejadian 17 nomor 7. Inilah perjanjian kekalku bahwa setiap laki-laki harus disunat. Oke Kulupnya lah, harus kembali ke pertanyaan dipotong. saya dulu Bang. Bagaimana kesimpulan tadi? Apanya? Tidak ada dalilnya di dalam Islam bahwa jin makan tulang. Dia tidak ada makan tulang, cuma dia katanya kita kasih kepada saudara-saudara kita. Enggak ada. Berarti Tidak ada pernyataannya itu dikatakan di salah, dalam Bang, ya? Al-Quran manusia bersaudara dengan jin. Enggak ada.